ketahui juga Pak, dalam hal ketimpangan dan mengenai kualitas manusia, ini it's very fundamental dan it takes a very very long time gitu ya. One generation, two generation. That's a very very long strategy, long term strategy. Short wins-nya dari pemerintah sendiri seperti apa Pak dalam mengatasi ketimpangan ini? Kalau kita lihat saja mungkin menimpali data yang tadi disampaikan oleh Mas Ma'ruf ya. Tadi sepertinya pertambangan nih untuk pertambangan, regulasi-regulasi yang ada dari pemerintah sekarang. Pertambangan sepertinya kok notabene-nya dipilih kasih gitu loh. Diberikan kemudahan, diberikan support yang jauh lebih besar dibandingkan industri-industri lainnya yang notabene-nya lebih banyak angkatan tenaga kerjanya. Mayoritas tenaga kerja Indonesia sepertinya dilupakan. Sebenarnya itu adalah kunci kemerataan. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Sebetulnya konsep kalau kita lihat ketimpangan besar itu juga kan terjadi antara desa dan kota juga ya. Angka-angka itu kita lihat ada desa dan kota. Dalam hal ini keberpihakan kita kepada desa juga sebetulnya cukup signifikan. Ya. BLT desa, anggaran-anggaran dana desa dan lain sebagainya sebetulnya di banyak area sudah berhasil mendorong kemajuan banyak daerah desa-desa kita untuk jauh lebih maju dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi ada angka terkait dengan pertanian misalnya, gitu ya. Nah, dengan upah buruh tani yang begitu murah, ya kita ketahui bahwa luasan-luasan tanah petani-petani kita yang memang nggak besar. Ya, kalau kita dilihat di Brasil itu minimal 5-10 hektar satu petani, baru punya nilai skala ekonomi untuk dia hidup gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan mostly setengah hektar, atau bahkan sebagian besar petani-petani kita adalah buruh-buruh tani yang dengan nilai ekonomi yang seperti itu. Nah, itu yang sebetulnya perlu kita dorong untuk secara berkelompok membuat klaster-klaster pertanian baru di desa-desa. Tentu saja dengan memanfaatkan potensi-potensi desa dengan dana desa yang sudah diberikan. Itu yang kita harapkan dari sana. Ya. Terkait dengan sektor pertambangan, rasanya dengan kemunculan kenaikan nilai komoditas juga yang cukup signifikan di beberapa periode belakangan ini, itu memang diharapkan juga untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Itu salah satu opsi yang bisa dipilih secara cepat untuk bisa masuk ke sana. Saya rasa untuk secara jangka pendek kita memang melihat pertambangan itu juga sebagai salah satu motor yang bisa kita pergunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Walaupun kita nanti akan tanyakan juga ke Mas Ma'ruf. Sejauh ini tanggapan Anda seperti apa? Karena tadi Anda menyajikan data ya Mas ya, dan mungkin kita sudah mendengar dari Pak Antoni apa sih sebenarnya menyebabkan ketimpangannya semakin dalam. Tadi dari Pak Gatot juga sudah ada beberapa strategi dari pemerintah. Tanggapan Anda mungkin mengenai hal tersebut yang sudah disampaikan? Ya sebenarnya sih kalau kita ngelihat dari strategi pembangunan itu kan banyak sekali ya. Kalau dari dulu kita misalkan trickle down effect gitu, bagaimana sebelum ya katakanlah Indonesia, Korea Selatan sekalian itu memakai itu. Bagaimana caranya yang penting itu ekonomi membesar kemudian dibagi merata gitu kan konsepnya. Nah memang dalam perjalanannya itu ada banyak proses ya, misalkan terjadi inefisiensi, misalkan karena korupsi, sehingga ya kita tahu lah beberapa misalkan kasus petugas pajak segala macam itu kan mencerminkan hal-hal detail, hal-hal masalah terjadi masalah distribusi aset, gitu kan itu satu. Tapi kalau saya apapun teorinya, menurut saya kita kan sudah punya komitmen ya sebagai bangsa kita mengakar itu ke katakanlah Undang-Undang Dasar, kita ada Pancasila, bahwa konsepnya itu sebenarnya adil dan makmur. Jadi bukan itu jelas adil dulu baru makmur gitu. Jadi kalau itu kita turunkan ke dalam strategi, kalau saya lihat itu adalah yang penting kita tuh makan semua. Syarat ketimbangan aset kita tidak tinggi, kita tidak usah terlalu tinggi pertumbuhan ekonomi. Buat apa? Gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh orang banyak. Jadi sebenarnya gini, mimpi menjadi negara maju itu menurut saya itu terlalu dipaksakan gitu ya. Jadi kita tidak memaksakan itu. Gitu. Jadi makanya ya betul kata Pak Gatot bahwa memang strategi jangka pendek dengan hilirisasi, dengan kemudian harga komoditas itu tetap dibutuhkan. Cuman problemnya adalah jangan sampai yang periuk-nasi saya bilang tadi 4 faktor sektor ekonomi jangan ditinggalkan karena itu menyangkut 70%
dari orang nyari makan di situ gitu. Jadi itu jangan sampai dilupakan. Jadi ini memang masalah skala prioritas gitu. Jadi, nah kemudian saya juga pengen kenapa salah satu ketimpangan yang perlu diselesaikan kalau menurut saya itu secara struktural itu adalah adanya decoupling. Jadi memang ekonomi antara sektor real dan sektor finansial itu cukup lebar. Itu salah satu ya. Jadi membuat orang kenapa orang kaya di Indonesia itu makin cepat menjadi kaya kalau kata Pak Mas Teguh tadi tidak inklusif. Itu karena memang sektor finansial kita itu menawarkan suku bunga yielding yang sangat tinggi. Kita NIM-nya itu untuk perbankan itu tertinggi di dunia. Bonds untuk 10 years bond benchmark itu tuh di Asia itu kita satu tipe di India tinggi sekali. KPR kita itu juga tinggi sekali. Apa artinya? Bahwa dalam sistem finansial kita terjadi proses bukan sebaliknya, terjadi proses pengambil aset kekayaan dari si miskin menjadi si kaya. Ini yang membuat kenapa tadi secara kemudian terrefleksi dari nilai tabungan. Jadi orang-orang yang tadi 0,02% itu tuh orang-orang yang bisa dengan cepat mengkapitalisasi modalnya Di sistem keuangan. di sistem keuangan karena menawarkan suku bunga yang sangat tinggi. Nah ini harus didesain, ini harus dipikirkan. Jadi memang problem untuk memecahkan ketimpangan itu multidimensi. Ada di sektor real, ada di sektor financial. Tapi apapun itu, kalau misalnya kita duduk bersama, kita cari dulu kita tuh mau kemana, baru kita menemukan strateginya. Gitu. Jadi jangan kita berpikir strateginya, tapi kita tidak tahu mau kemana. Gitu. Kita ada undang-undang dasar, kita ada Pancasila, founding fathers kita sudah meletakkan semua fondasi dengan benar. Kita tinggal mengarah ke situ, cari metode alat untuk mengarah ke situ. Baik. Tadi keynote-nya adalah adil dan makmur dan skala prioritas ya dalam hal itu. Pak Antoni, tanggapan Anda Pak, skala prioritas ini sekarang ini sebenarnya seperti apa? Dan kalau memang belum ideal, harusnya skala prioritasnya bagaimana Pak Antoni menurut pandangan Anda? Ya, sebelum itu adalah kalau kita lihat prioritasnya saat ini dengan undang-undang omnibus kesehatan, ini sudah tidak akan tercapai yang tadi untuk human capitalnya, pembangunannya gitu. Karena kalau kita lihat di dalam undang-undang kesehatan yang baru ini mandatory spending ini dihilangkan. Nah, jadi bagaimana bisa untuk mengatasi stunting dan sebagainya yang sekarang masih di atas 20%. 21,6% gitu. Jadi ini sangat luar biasa gitu. Itu pertama. Jadi beberapa kalau kita lihat, jadi kita bisa bicara mengenai undang-undang dasar, tetapi undang-undang yang menaungi itu semuanya juga berlawanan dengan undang-undang dasar. Kalau kita bicara undang-undang dasar pasal 33 ayat 3, yaitu bahwa bumi dan air dan kekayaan yang dikandung di dalamnya harus sebesar-besarnya, harus dikuasai negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau kita lihat sekarang ini dikuasai negara itu apa? Cuma memberikan konsesi. Kalau sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat tidak harus dikuasai negara. Itu sebesar-besar gitu. Kalau kita lihat apa? Yang ada adalah misalnya kita ada konsesi nikel, PT Antam. Itu apa? Malah dikerjasamakan dengan swasta. 22 hektar yang kemudian dikeruknya mungkin lebih, yang terjadilah sekarang korupsi yang di Mandiodo itu. Dan menurut ada laporan itu ya 21,6 triliun itu kerugian negara gitu. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi negara ini adalah karena penguasanya sekaligus pengusaha yang sekaligus mereka melakukan rente ekonomi. Contohnya adalah PCR. PCR itu kita sempat biayanya sempat dikenakan 2 juta. 3 juta saya ingat awal-awalnya. 3 juta, 2 juta dan cukup lama itu segitu. Nah, siapa yang menikmati itu? Dan ini adalah benar-benar kebijakan korupsi. Karena sangat besar sekali dia punya marginnya. Itu pertama ya. Dan kedua adalah ini adalah public goods. Public goods itu tidak boleh dikuasai oleh swasta. Itu harus negara yang itu kan. Jadi udah masyarakatnya dirampok oleh PCR, tes PCR, dan negara juga harus bayar tes PCR ke mereka. Kalau ada seseorang itu mau tes, ya ke situ puskesmas. Lalu skala prioritasnya harusnya seperti apa, Pak? Ya, skala prioritasnya yang tadi saya katakan bahwa pertama adalah pembangunan ekonomi, dan kalau kita lihat ini skala prioritas berarti kan kita bicara undang-undang. Ini undang-undang omnibus law, kalau seandainya cipta kerja ya, kalau seandainya diteruskan begini, maka mau apapun tidak akan berhasil.
Nah, itu pertama adalah prioritasnya dari undang-undang kita membuat suatu lingkungan yang memang bisa bertumbuh. Yang prioritasnya adalah bukan hanya ekstraksi. Ekstraksi is okay gitu. Ekstraksi adalah hilirisasi. Hilirisasi cuma kecil. Cuma 17% aja sekitar begitu nilai tambahnya. Karena itu cuma smelter, pemurnian saja. Yang nilai tambahnya adalah untuk dijadikan industri lagi itu bisa 4 kali lipat gitu. Jadi smelter itu tidak ada ini dan itu juga dikuasai oleh asing. Jadi nilai tambahnya itu tidak di Indonesia juga, tidak ada rakyat kita yang menikmati gitu. Terima kasih banyak. Ya, jadi semuanya ini adalah ekonominya, struktur ekonomi harus ditata dan kemudian undang-undang untuk mendukung itu dan benar-benar yang tadi dikatakan bahwa undang-undang dasar itu harus ditegakkan. Undang-undang dasar harus ditegakkan. Kembali lagi ya, we go way back dalam hal fundamental langsung undang-undang dasar seperti yang tadi Pak Antoni sampaikan dan juga Pak Maruf sampaikan. Saya ingin bertanya tanggapannya ke Pak Teguh. Pak Teguh, mungkin dari kacamata akademisi punya tanggapan lain. Dalam mengatasi ketimpangan ini seharusnya seperti apa? Adil, makmur, skala prioritas yang sebenarnya harus diterapkan oleh pemerintah dari kacamata akademisi. Oke, terkait dengan ketimpangan ini, ya kita harus membedakan mana solusi yang harus kita ambil secara cepat, jangka pendek, cepat dan bisa mengatasi, dan juga solusi jangka panjang yang sifatnya transformasi struktural ya, artinya kita harus merubah struktur ekonomi yang lain-lain. Pada jangka pendek sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana tadi yang kita miliki instrumen seperti bantuan sosial atau sistem perlindungan sosial, itu kita bisa optimalkan. Optimalkan dalam arti sebenarnya isu perlindungan sosial atau bantuan sosial yang kita lakukan sekarang itu belum menyentuh, artinya masih banyak bolongnya dalam arti banyak yang seharusnya berhak mendapatkan tidak berhak, tetapi yang seharusnya mendapatkan tidak mendapatkan, sedangkan yang tidak berhak malah mendapatkan. Artinya ada berbagai masalah isu yang kita sebut namanya exclusion error sama inclusion error. Artinya sebenarnya banyak masyarakat yang di 40% terbawah yang seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial itu tidak mendapatkan. Tetapi ada masyarakat yang di atas 40%, artinya kelompok menengah dan atas itu mendapatkan bantuan sosial. Artinya apa? Kalau misalnya kelompok yang atas ini masih mendapatkan bantuan sosial, ya itu akan meningkatkan ketimpangan. Oleh karena itu memperbaiki database siapa yang berhak menerima itu adalah salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan. Artinya ya memperbaiki sistem bantuan sosial itu sendiri. Secara short term, isunya Pak Teguh. Kenapa? Untuk short termnya kan Pak Teguh. Ya, untuk short term-nya. Artinya itu bisa dilakukan dengan cepat. Ya. Tetapi sebenarnya sistem yang sekarang ini, apapun yang dilakukan, tadi disampaikan oleh dari Bappenas Bu Winnie, itu dengan Reksolsek atau apapun, itu tidak akan pernah bisa memperbaiki dengan baik. Karena datanya pasti akan lag behind. Saya selalu menyampaikan bagaimana kita membangun sebuah sistem perlindungan sosial, bantuan sosial yang sifatnya adaptif. Artinya ketika orang membutuhkan itu bisa memperoleh akses. Selama ini kan kita nggak bisa. Ketika misalnya seseorang itu kena PHK, ya nggak punya akses, nggak punya ini, mungkin butuh bantuan makanan, butuh bantuan ini, itu nggak bisa mendapatkan karena mereka nggak bisa melaporkan secara otomatis. Oh saya membutuhkan bantuan, nanti pemerintah orang diberikan kekuasaan untuk mendaftar. Sekarang ini kan penentuannya adalah sangat-sangat administratif. Negara yang menentukan. Harusnya kita memberikan ruang kepada orang yang membutuhkan itu mendapatkan bantuan. Itu yang pertama dalam jangka pendek. Yang kedua adalah memang sistem perlindungan ketenaga kerjaan kita ini juga sangat-sangat bias ke kelompok formal. Formal ini artinya pekerja kantoran yang dapat buruh dalam arti pekerja di sektor manufaktur yang dapat gaji bulanan. Tapi kita ini sedikit dalam tanda kutip kurang berani atau kurang concern dengan pekerja sektor informal. Atau dalam konteks adalah misalnya gig ekonomi, orang yang bekerja di sektor digital platform, misalnya kayak Gojek, kayak Grab, ataupun yang seperti orang-orang yang bekerja di sektor informal itu tidak memiliki perlindungan sosial. Artinya mereka nggak punya jaminan kecelakaan kerja,
tidak memiliki jaminan kematian. Bagaimana negara ini harusnya hadir? Angkanya itu nggak mahal. Kenapa sih pemerintah nggak mau seperti itu? Kalau untuk melindungi 20 juta tenaga kerja informal itu hanya butuh 5 triliun. Itu sangat kecil menurut saya angka itu. Ya, untuk 20 juta orang. Sehingga kalau misalnya orang dapat perlindungan ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, orang pekerja informal ini akan tenang gitu, tenang dalam bekerja, bisa lebih produktif. Uangnya dari mana? Artinya saya juga, oke, orang mengkritik mengenai ini ya, prioritas pemerintah terkait dengan hilirisasi sektor pertambangan. Oke, ini sudah dijalankan. Saya nggak mau setback ya. Artinya saya tipikal orang yang berpikir ke depan. Artinya oke, pemerintah punya prioritas itu jalankan. Tapi yang kedua adalah pemerintah harus benar-benar punya strategi yang jelas. Setelah pertambangan yang disasar pertanian, tapi ada yang jelas. Dan hasil dari hilirisasi ini harus clear kan, ekspornya menaik, itu kan ada dana pajak yang didapatkan kan. Nah, dana pajak inilah untuk support tadi, bantuan sosial, memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. Itu di dalam jangka pendek. Di dalam jangka panjang pasti ya struktur kita harus berbagi, transformasi harus kita clearkan, roadmap-nya seperti apa, itu yang memang sistemnya jangka panjang. Tetapi real isunya adalah real jangka pendek harus diselesaikan dengan solusi jangka pendek. Jangan dicampur aduk antara permasalahan jangka pendek dengan solusi jangka panjang, nggak nyambung. Isunya sudah sekarang, ketimpangannya sudah sekarang, solusinya bisa dengan cepat dan sumber daya itu ada. Tinggal mau dan punya komitmen untuk ini.